Assalamualaikum bro, balik lagi di channel Motoris RTV. Oke, ini masih di hari yang sama dengan video sebelumnya. Jadi ini kebetulan juga bokap lagi datang, orang tua gue lagi datang dan bawa Colorado. Nah ini gue lagi bawa mobilnya dan gue mau sedikit berbagi gimana rasanya bawa mobil segede gini, sepanjang ini di daerah perkotaan. Jadi ini gue mau nganterin orang tua gue untuk ke makam mbah gue. Jadi kan sebelum puasa ya kita berkunjung lah. Gue mau cobain rasanya bawa nih mobil di perkotaan. Apakah macet atau enggak jalannya gue nggak tahu. Ini sekarang gue masih di Gading Serpong. Jadi ikutin terus videonya. Oke, jadi nih gue mau keluar Gading Serpong, gue mau masuk tol Kebonanas. Di depan gue ada tanjakan. Nanjaknya gimana? Enteng aja lah bro, 2500 cc turbo nih. Masih bisa gue gas kencang. Oh, kalau nanya mobil segede gitu bisa lari nggak? Bisa lah. Lu kalau kaki lu berani sama nyali lu gede, digebot atau digas gitu lebih dari 140 mungkin bisa. Cuma janganlah lu kalau mau ugal-ugalan di sirkuit, sama pakai kendaraan yang proper gitu. Jangan pakai mobil standar lu kebut-kebutan di jalan, udah kayak nyawa lu banyak aja gitu bro ya. Jadi tetaplah bertanggung jawab ketika lu berkendara, baik motor ataupun mobil. Oke bro, sekarang gue udah di tol dalam kota dan kondisinya udah macet lah seperti dugaan gue. Rasanya gimana? Nggak enak bawa mobil segede gini, dan ini transmisinya manual ya bro. Macet itu tuh gimana ya, nggak enak lah, nggak nyaman. Tapi untung AC-nya udah dingin. Nah ini kondisi jalan macet sih bro, padat merayap. Ternyata memang bawa mobil segede gini di kemacetan Jakarta tuh nggak enak. Pokoknya ya sebenarnya kalau kopling sih nggak berat. Ini untuk hitungan mobil gede, ini koplingnya enteng loh bro. Koplingnya enteng, gasnya enak. Cuma ya itu ya yang bikin nggak enak apa ya? Jadi tenaganya itu nggak tersalurkan dengan semestinya gitu loh. Jadi kayak ditahan terus dikit-dikit pelan ataupun berhenti gitu bro. Nah ini hitungannya sih ramai lancar lah ya, mendekati macet gitu. Cuma kadang nih kayak gini-gini nih. Aduh. Jadi memang ternyata mobil-mobil kayak gini nih nggak cocok buat di perkotaan. Kalau yang Matic gimana? Kalau menurut gue pribadi tetap kurang pas aja gitu, karena bodinya kan gede, panjang pula gitu loh. Jadi tuh menurut gue naik mobil begini ada negatifnya. Yang pertama, naik mobil ini ya, karena transmisinya manual udah pasti capek, pegel, apalagi kalau macet begini. Yang pertama. Yang kedua, karena nih mobil size-nya luas, panjang dan lebar, untuk selap-selip susah. Terus kalau parkir gitu butuh space yang lebih luas daripada mobil pada umumnya. Lebih luas dan panjang sih, karena ini kan panjang ya mobilnya gitu bro. Sama oh ya, konsumsi bahan bakarnya. Ini mobil kalau dipakai dalam kota, apalagi buat macet-macetan, rasanya boros bro. Ditambah lagi kan juga mobil ini diisinya Dex, bukan solar busuk, solar murah lah, solar subsidi enggak. Ini diisinya Dex gitu. Cuma memang sebelumnya ini mobil pernah diisi biosolar atau solar busuk
Efeknya apa? Fuel pumpnya, pompa solarnya, bos pumpnya ya. Jadi bos pumpnya itu rusak karena dipakein dulu solar subsidi, biosolar gitu. Dan waktu itu yang make bukan bokap gua, diisilah itu. Gejalanya seperti apa? Gejalanya itu jadi misalkan kita lagi jalan nih, terus tahu-tahu di ininya nih, di instrumen clusternya cek engine nyala, terus sama ada bunyi tung tung tung, mesin mati. Itu gejala awalnya, dan itu sering terjadi gitu kan. Nah, berhubung di Purwokerto nggak ada Chevrolet, bengkel Chevrolet, sebenarnya di BSD ada, sempat kesana juga akhirnya gitu kan. Tapi pas kesana ditanya, kemungkinan besar ya bos pumpnya itu yang harus diganti gitu kan. Nah, permasalahannya nggak sampai di situ, karena kan posisinya juga ya sama lah kayak masalah perbaikan AC. Ditanya ada nggak barangnya gitu, ternyata harus inden, paling cepat seminggu, paling lama unlimited waktunya. Akhirnya diputuskan diakalin dulu dengan cara di reset kalau nggak salah waktu itu. Paling nggak nih mobil bisa jalan, nggak mati-mati aja dulu. Tapi memang setelah itu bahan bakar posisinya diganti lah, jadi nggak diisi lagi tuh sama solar subsidi atau biosolar, atau kita kenal dengan solar busuk. Seperti itu bro. Akhirnya di reset, bisa jalan. Nah, kebetulan untungnya di daerah Purwokerto itu bokap gua punya mekanik langganan dan dia terbiasa menangani Chevrolet. Akhirnya diperbaikilah di sana. Sama analisa dari si mekanik ini juga bos pumpnya. Mau tidak mau ya harus diganti gitu loh kalau emang di mobil pengen normal lagi. Akhirnya bokap gua belilah, pesan waktu itu, pesan. Jadi pesan, dicariin sama mekanik langganan bokap gua. Nah, dari situ sekarang sudah diganti, dan harganya ya bro ya, harganya juga ini baru harga barangnya doang ya. Harga barangnya kalau nggak salah sekitar 16 jutaan ya. Kurang lebih sekitar 16 jutaan bos pumpnya doang, di luar ongkos pasang, di luar jasanya gitu. Jadi total perbaikan perkara ini mobil diminumin solar busuk atau solar subsidi itu 20 juta. Jadi penggantian bos pump berikut jasa sama spare part pendukung lah. Karena kan kalau ganti itu biasanya pas ketika dibuka mungkin ada sealnya lah atau apanya lah, itu kan juga dihitung. Jadi biaya perbaikan ini, mobil ini untuk bos pumpnya itu sekitar 20-an juta ternyata. Nah, makanya buat lo yang punya mobilnya udah diesel canggih gitu yang mesinnya common rail, janganlah diisi solar busuk lah gitu. Karena kan juga satu solar subsidi ya, dan ngomong solar busuk lah kan. Solar subsidi itu kan peruntukannya buat yang kurang mampu ya menurut gua nih, sorry nih gitu. Nah, kalau mobil lu udah canggih gitu, common rail ya sejenis yang umum sih ya, Fortuner, Pajero gitu kan, yang udah common rail aja mesinnya, pakailah minimal Dexlite lah kayak gitu bro. Jadi biar mesin lu juga awet. Sebenarnya ada sih tuh gua ngelihat beberapa konten, banyak lah para konten kreator otomotif yang senior ya, kayak yang gua nggak sih Om Fitra sama Ridwan Hanif. Mereka masang katalis BRQ, jadi biar biar bahan bakar tuh kualitasnya ya, menaikkan kualitas bahan bakar. Cuma denger juga dari yang gua baca-baca sama gua tonton, kalau lo udah pakai katalis itu, ketika lo isi bahan bakar subsidi, solar subsidi itu katanya aman. Cuma tetaplah kalau gua pribadi
Gak usah lah, isi aja minimal Dexlite, karena kan logikanya kalau lo bisa beli mobil bagus, mobil gede, mobil mahal ya, pasti lo siap dengan segala konsekuensinya. Salah satunya adalah berarti lo siap buat ngisiin bahan bakar mobil ini gitu bro. Oke nih, gue posisinya ada di pinggir kiri karena gue mau masuk rest area dulu. Kita cabut lagi. Nah, ini salah satunya nih yang gue bilang tadi kalau parkir susah. Ini kan area parkirnya sedikit ya bro. Nah ini gue harus, nah ini kalau ada mobil sebelah kanan gini kadang suka agak PR, cuma well sih. Dan ditambah lagi ini mobil belum nggak ada kamera mundurnya, jadi nggak kelihatan. Sensornya sih ada sih kayaknya ya, sensornya ada ya. Ada bunyi sensornya nit cuma gitu. Apa sensor jeduk nggak tahu juga gua. Sensor jeduk ya. Oke, ini sekarang kita keluar dari rest area. Jadi gua mau ke TPU Pondok Rangon. Pondok Rangon apa Pondok Ranggon ya, antara itulah. Sorry ya bro, tuh suara si Google Maps-nya masuk karena gua jalannya lupa. Nah itu tuh kejelekan zaman sekarang menurut gua ya. Jadi orang itu terlalu mengandalkan Google Maps, termasuk gua sih. Tapi padahal dulu gua ngalamin loh cangkem maps namanya. Takon nanya gitu bro. Kalau dulu tuh nanya, kalau kita nggak tahu alamat tuh ya nanya. Atau zaman gua masih sekolah, kalau gua mudik sama bokap nih, waktu itu bokap masih tinggal di Tangerang, itu pasti bekalnya peta. Jadi kan suka zaman dulu tuh suka dapat bagi-bagi peta tuh ya di tol, di pom bensin, terus di toko buku mungkin. Terus suka bagi-bagi peta ya, modalnya itu peta, literally peta gitu loh, peta kertas gitu. Ini kita sampai sini gitu. So tahu aja menurut gua ya. Padahal kita nggak kelihatan posisinya di mana. Ini kira-kira aja nih, oh ini baru sampai sini nih, gitu-gitu bro. Nah sekarang gua nggak pernah nemuin lagi tuh peta-peta yang begitu. Masih ada apa enggak juga gua nggak tahu. Mungkin masih ya. Suka ada di bagian gratis gitu. Nah dulu tuh gitu. Jadi dulu tingkat sosialnya untuk berinteraksi sama orang lain lebih besar ketimbang sekarang. Iya. Sekarang lebih kepada Google Maps saja lah. Ya termasuk gua sih gitu. Nah ini bro kayak gini nih. Ini jalan nggak kosong-kosong amat, dan gua juga nggak kenceng. Gua cuma lari 60 km per jam. Ya segini oke lah, nyaman lah. Nggak yang macet-macet banget gitu. Anyway, gue bawa mobil segede gini, gue ngeliat Brio tuh ada di beberapa titik nggak kelihatan loh bro, mobil pendek lah. Tadi kebetulan ada Brio, nggak ngelihat gue pas gue nengok, kok ada gitu. Ini emang kalau bawa mobil-mobil kayak gini tuh potensi ugalnya ada bro, ada banget lah. Berasa tuh mobil-mobil kecil aja gitu. Ini nih nyaman, dia emang paling enak kalau bawa mobil gede gini, jalan lancar aja. Ada yang ngawal-ngawal tuh bro, nggak tahu nih apaan ya. Nih lo lihat ya. Kalau gue lihat di spion sih nih, dia bawa mobil nikahan. Menurut lo gimana nih bro? Kalau yang begini-gini nih, pengawalan gitu ya, dan bukan ambulan, kita wajib minggir nggak sih bro? Coba komen di bawah. Nah ini motornya nih. Ini gue nggak bisa lihat ke depan nih, gue liatin ke samping aja. Nih yang dikawal, semoga kelihatan. Itu yang dikawal, mobil pengantin. Oke bro, nih gue udah keluar tol, udah nyampe daerah Bambu Apus, udah mendekat Pondok Rangon. Jadi konklusinya adalah mobil kayak gini itu emang cocok buat di daerah yang nggak macet.
Kalau untuk di perkotaan emang mobil sebesar ini, baik yang manual ataupun matic ya, nggak cocok. Gue nggak nyaranin lah, kecuali lo emang apa namanya nggak peduli gitu ya dengan size dan ketidakpraktisan mobil ini melalui jalan-jalan perkotaan yang cenderung sempit kayak gini. Ini sempit nih bro jalannya bro, gitu. Kecuali lo mau pakai mobil ini buat hobi, buat off-road atau overland, kan lagi tren nih sekarang nih overland dan banyak juga yang di cap dijadiin mobil-mobil overland sih, itu oke-oke aja. Nah, buat lo yang lagi kepengen mobil di cap, kebetulan di garasi gua ada satu unit Ford Ranger, sama-sama Amerikanya lah, cuma ini Chevrolet, yang di garasi Ford Ranger, dia Ford. Kebetulan itu mau di Lego. Nah, linknya nih, videonya gue udah pernah gue upload, gue pernah bikinin kontennya juga nih. Linknya yang di atas ini nih. Lo klik aja, sama nanti gue taruh juga di kolom deskripsi, lo lihat-lihat lah ke situ tuh. Cuma memang kondisinya semi bahan lah. Gitu, yang mungkin lagi nyari atau minat bisa deh kontak-kontak ke Instagramnya Garasi Motoris Art. Oke, berarti sekian dulu video gua mengenai Chevrolet Colorado ini. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Motoris Art TV, monggo di subscribe. Jangan lupa klik juga tombol loncengnya biar dapat notifikasi kalau gua upload video baru. Nah, buat yang belum follow Instagram Garasi Motoris Art, monggo di follow, linknya ada di kolom deskripsi, tinggal lo klik aja terus follow. Oke bro, berarti cukup untuk hari ini. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.